akhirnya kamu menikah di bulan Suro. Kenapa sih kamu gak pernah mau dengerin ibu dan mengambil keputusan sebesar ini sendirian? Kenapa? Hei kamu, laki-laki brengsek. Pasti kamu kan yang paksa Dina nikah di bulan Suro, iya kan? Wah, kalian tuh berisik lah, udahlah keluar lah. Udah sana keluar. Udah sana. Sana. Ibu, Sana, keluar. lewatan kamu. Ini tuh ibu kamu. Dan ibaratnya kamu dorong ibu. Siapa yang kelewatan? Jelas-jelas kalian yang kelewatan sama aku. Kalian yang menghalangi aku mau nikah sama Damar kan? Jadi jangan salahin aku kalau sampai aku nikah diam-diam sama Damar. Gila kamu. Itu sama aja kamu nikah tanpa restu ibu. Orang tua kamu. Kamu mau jadi anak durhaka, hah? Aku gak peduli. Dina. Tunggu, Pak. Kenapa lagi, Roy? Bukannya kita udah niat bantu mereka? Iya, Pak. Tapi aku masih belum dapat penglihatan yang utuh penyebab kejadian di rumah ini, Pak. Aneh. Masih gelap. Bukannya dari penglihatan kamu ada keanehan di dalam yang bisa membuat nyawa Biska melayang? Tugas kita bantu mereka, Roy. Itulah kelebihan yang Tuhan berikan sama kamu. Jangan ditunda lagi. Awas, Pak! Ada apa lagi ini, Roy? Ini kenapa pintu dibiarkan terbuka begini? Permisi! Permisi. Pak, kita masuk aja, Pak. Roy, pintunya tutup sendiri. Pak, mereka ada di sini, Pak. Mereka nggak suka dengan kedatangan kita, Pak. Jangan ganggu kita. Jangan ganggu kita. Makhluk itu benar-benar mau celakain kita, Roy. Kita pulang aja. Kita bisa celaka kalau begini. Ayo, Roy. Masih sakit, Roy. Nggak apa-apa sih, Pak. Cuma nyeri doang. Udah. Jangan dipaksakan. Pak, aku harus tolongin keluarga Bu Rasti, Pak. Aku aja nggak sanggup hadapin, apalagi mereka. Iya. Tapi kondisi kamu sekarang ini kan masih lemah. Aku coba lihat dulu, Pak. Sudah, Roy. Jangan dipaksakan. Kita memang mau menolong orang. Tapi kondisi kamu harus siap dulu. Iya, Pak. 500 kantong rasi. Bisa buat kamu. Ya, Terserah kamu mau belanjain, mau ngapain itu terserah kamu. Buat kamu semuanya. Oke sayang, makasih sayang. Ya udah kalau gitu aku langsung pergi ya. Iya. Kamu apa-apaan sih? Mbak, gak usah macem-macem ya. Balikin uangnya sekarang ke Damar. Sebagai kakak, Mbak ini harus ngikutin kamu. Laki-laki ini kerjanya minta duit terus. Dia ini suami kamu loh. Harusnya dia nafkahin kamu, ngasih duit kamu, bukan kamu yang ngasih duit dia. Ya gak usah ikut campur deh urusan aku ya Mbak. Sini, balikin uangnya sini. Enggak. Enggak mau kamu sadar. Buka mata hati kamu, Dina. Kamu mau nikah cuma dimanfaatin sama suami kamu, hah? Kamu tuh kalau bicara hati-hati ya. Rese banget kan ya. Gini aja deh, sayang, ini aku punya ATM. Kamu tahu kan PIN-nya? Ini semua ada uang, jadi kamu bisa gunain semuanya. Kamu pakai ini aja, ya? Ya sayang, makasih sayang. Kamu memang
wanita yang sangat pengertian. Iya dong. Makasih sayang. Iya. Permisi. Awas aja ya, kalau itu duit nggak dibalikin sama aku. Dina, semakin lama kamu semakin kelewatan ya sama Mbak. Dina, mejanya gerak sendiri. Kamu tadi lihat sesuatu nggak? Nih Mbak, nggak usah nakut-nakutin aku deh. Aku ini bukan anak kecil lagi Mbak. Dina, Mbak serius. Jangan-jangan hantu yang kemarin lagi gangguin kita. Oh, Mbak ini kenapa sih? Mau ngajakin aku soal uang? Mau ngomongin soal uang? Hah? Lagian itu kan uang aku. Terserah dong aku mau ngapain, ya kan? Itu mau aku kasih ke suami aku, mau buat teman-teman aku, buat foya-foya, itu terserah aku. Mbak kenapa sih? Mbak yang repot, nggak jelas kayak gini. Dina, uang simpanan kamu itu berasal dari almarhum Papa. Uang itu buat masa depan kamu, bukan buat dihambur-hamburin buat yang nggak benar. Apa sih? Dasar tukang halu. Dina. Kenapa kali ini aku nggak bisa tahu ya masalah keluarganya Miska? Gimana caranya aku bisa bantu Miska? Suara lonceng kakek. Miska pasti dalam bahaya. Kamu yakin lihat makhluk ngikutin Dina ke kamar? Iya Ibu, aku yakin banget Bu. Aku yakin banget Bu. Tadi aku mau ikutan masuk tapi aku takut Bu. Ya Aku udah. takut kayak kejadian kayak kemarin lagi. Yaudah, Aku yaudah. trauma Bu. Biar Ibu yang cek ya. Ya udah. Bu, jangan Bu. Perasaan aku gak enak Bu. Ya, Ibu nggak mungkin dong biarin Dina sendirian di sana. Gimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Tapi Bu, jangan mungkin di sini aja ya Bu ya. Ya, Ibu nggak mungkin dong biarin Dina sendirian di sana. Gimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Tapi Bu, jangan Bu, mendingan di sini aja ya Bu ya. Mbak Miska? Mbak Miska? Saya bukain ya Bu ya. Iya, iya. Mbak Miska? Roy, untung kamu datang. Iya Mbak, aku bisa merasakan ada yang aneh di rumahnya Mbak. Mbak nggak apa-apa kan? Ya aku nggak apa-apa, tapi Dina, aku ngeliat kuntilanak serem banget ngikutin Dina. Dina aku suruh keluar kamar nggak mau. Aku takut kuntilanak itu nyakitin Dina. Tolongin Dina, Roy, tolongin. Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu keluarga ini. Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu keluarga ini. Mbak Miska, Bu Rasti, tolong baca doa. Karena saat doa, kekuatan yang Maha Kuasa akan bantu kita. Dina! Dina, Bukan, Nak. Nggak ada jawaban. jangan-jangan udah terjadi sesuatu. Maaf, aku harus dobrak pintunya sebelum terlambat. Ya udah cepet dobrak aja, Roy, nggak apa-apa. Kamu, jangan ganggu keluarga ini. Aku akan usir kamu. Kita bantu doa supaya setan cepat pergi ya Bu. Api kembali ke api, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air. Alam semesta mendukungku. Pergi! Dina, Alhamdulillah. kemana kamu? Kamu nggak apa-apa, Nak.
Saya aku takut. Iya, Naila. Minum. Bu, itu tadi makhluk apa ya Bu? Aku takut banget. Ini akibat kamu nekat nikah di bulan Suro. Kamu gak dengerin kata ibu sih. Kamu lihat kan sekarang? Lihat. Semua makhluk gaib ganggu kita. Ngarepnya sekarang. Semua ini bisa aja karena Mbak kan? Mbak yang sengaja ngasih dukun, naruh hantu di mana-mana biar aku pisah sama Damar kan? Biar aku jadi janda kan kayak Mbak? Dina, justru aku mau nyelamatin kamu. Gak usah banyak alasan Mbak, gak usah so baik. Aku tahu Mbak iri sama aku. Mbak gak pingin aku bahagia kan Mbak? Udah. Kalian jangan ribut kayak gini. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan dukun. Dan aku yakin Mbak Miska nggak mungkin lakukan itu ke kamu, Dina. Makhluk gaib itu juga mengganggu Mbak Miska dan hampir merenggut nyawa Mbak Miska. Tapi aku gak percaya dan aku gak terima kalau ini semua dibilang gara-gara aku nikah di bulan Suro. Udah, untuk soal ini jangan diperdebatkan lagi. Lebih baik mementingkan keselamatan kalian. Untuk malam ini kalian jangan tidur di sini dulu. Karena aku takut makhluk itu akan datang lagi dan mengganggu kalian. Terus kami harus kemana, Nak? Kita ke hotel aja, Bu. Aku harus kasih tahu Damar dulu. Kemana ya itu orangnya? Ya udah, nanti telepon lagi aja. Ya, sekarang kita pergi dulu. Ya, Nak? Ayo, sayang. Gak bisa Ibu, aku harus kasih tahu Damar. Sayang, kamu pesen dong apa yang kamu mau, ya. Soalnya aku sekarang lagi banyak uang, jadi bebas kamu mau apa aja. Aduh, kemana sih tuh orang? Kasihan kalau dia tahu yang sebenarnya yang dilakukan Damar di belakang dia. Tapi aku jangan kasih tahu dulu. Dina pasti nggak percaya. Ngapain sih kita buang-buang waktu terus kayak gini? Hah? Kamu mau diganggu makhluk tadi lagi? Hah? Mau? Ya udah, yuk kita pergi. Aku bakal pergi. Tapi gak usah pegang-pegang sana-sana. Aku gak mau ketularan jadi janda. Terserah kamu. Dina! Dina! Din, bukain pintu, Din! Aku capek nih baru pulang. Angkat lagi. Apa jangan-jangan dia ngebales semua ini karena gara-gara semalam gue nggak angkat telepon dia ya? Cincin ini akan mengikat semua wanita yang mendekati kamu, Damar. Dan akan mengikuti semua keinginan kamu. Siapa lo? Hah? Saya temannya Dina. Mereka lagi nggak ada di sini. Mereka lagi di hotel. Kenapa kamu tega lakukan ini sama Dina? Maksud lo apa ya? Saya tahu cincin yang kamu pakai itu untuk memikat semua perempuan. Biar lulu dan nurut sama kamu. Termasuk Dina. Lo kalau berani macem-macem ya, nyampein ke Dina, gua habisin. Ya, jadi gitu, Mbak. Ya ampun, jadi Dina dipikat Damar pakai cincin pemikat. Pantas aja Dina ngelawan ibu sama aku. Udah gitu nurut banget lagi sama Damar. Iya, Mbak. Energi cincin itu emang kuat sekali. Udah aku duga, dia itu laki-laki brengsek. Pasti dia deh yang nyuruh nikah Dina di bulan Suro. Aku harus kasih tahu dia. Mbak. Jangan dulu, Mbak. Percuma. Nanti nggak ada.
Mbak malah ribut sama Dina. Gak bisa, Roy. Dina itu harus tahu. Dina itu harus kebuka mata dan hatinya kalau Damar itu nggak baik biar dia sadar. Masa aku ngebiarin adik aku dipikat dengan cara kotor? Mbak Miska,